Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, dimanapun Anda berada. Pertama, sudah selayaknya dan kewajiban kita untuk selalu terus memuja dan memuji kepada Allah dan bersyukur di setiap tarikan napas. Karena apa? Karena dengan karunia Allah yang sangat luas, sampai saat ini kita masih diberikan salah satu bentuk kenikmatan yang saat ini kita terima, yaitu nikmat sehat, yang mana kita semua pada kesempatan ini alhamdulillah bisa berkumpul kembali, bisa berjumpa kembali, dan juga bisa meneruskan bentuk ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, mohon maaf atas keterbatasan waktu. Ini di setiap pertemuan saya ucapkan permohonan maaf karena memang seperti ini. Tapi mudah-mudahan dengan keterbatasan waktu kita masih tetap bersemangat untuk berikhtiar mendekatkan diri kepada Allah untuk meraih kasih sayang Allah. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga Allah memberkahi dan memuliakan kita semua. Karena di pertemuan dan di perkumpulan kita ini, kita jauh dari pembahasan atau obrolan yang mungkin tidak bermanfaat. Insya Allah kita di sini berkumpul dalam rangka berikhtiar untuk meraih kasih sayang Allah. Hadirin yang saya hormati dimanapun berada, baik yang ada di sini ataupun di luar dan juga dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan atau melanjutkan pembahasan kita mengenai tahapan hidayah, yang mana saya ulangi, tahapan hidayah yaitu petunjuk atau petunjuk dari Allah yang dapat kita terima, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama, hidayah al-ilhami, yaitu hidayah naluri. Yang kedua, hidayah al-hawasi, yaitu panca indera. Yang ketiga, hidayah al-aqli, yaitu akal. Dan yang keempat, hidayah al-adiyani atau hidayah ad-din, agama. Hadirin yang saya muliakan, di hidayah
Di tahapan hidayah yang keempat ini, yaitu hidayah agama. Ini adalah salah satu hidayah yang patut kita syukuri. Karena apa? Karena dengan hidayah agama ini kita akan selamat dunia dan akhirat. Di mana rangkaian bentuk hidayah dari mulai nurani, panca indera, akal, itu semua belum bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Sementara Allah memberikan tahapan hidayah, yaitu hidayah al-adiyani, yaitu hidayah agama, di mana kita semua nurani, panca indera, akal, itu semua menuju ke tahap hidayah agama, yang mana 3 poin tadi digabungkan untuk meraih, untuk melaksanakan atau menjalankan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Hidayah agama ini sangat dibutuhkan oleh semua manusia. Karena dengan agama kita akan tahu mana yang baik dan benar, dan juga mana yang baik dan benar, maksud saya maaf, jadi di atas yang baik dan benar. Karena dengan hidayah agama, kebaikan dan kebenaran kita berdasarkan pada perintah dari Allah dan contoh dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebenaran dan kebaikan itu akan, insya Allah akan mendapatkan nilai pahala. Karena dengan hidayah agama, kebaikan dan kebenaran itu jadi baik dan benarnya itu tahapannya itu baik, benar, ihsan. Jadi ihsan itu kebaikan dan kebenaran yang sesuai dengan perintah dari Allah dan petunjuk atau contoh dari Rasul kita. Jadi kebaikannya, kebenarannya berdasarkan perintah dari Allah dan contoh dari Rasul, itu dinamakan ibadah. Yang mana kalau sudah masuk ke dalam ranah ibadah, sudah tentu Allah menyiapkan balasan pahala. Yang mana pahala insya Allah itu urusan Allah. Yang jelas kita semua termasuk saat ini berikhtiar untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya kebaikan dan kebenaran yang mendapatkan nilai pahala, yang didasari dengan niat ibadah. Hadirin yang saya hormati, termasuk salah satu kebaikan dan kebenaran saat ini yang kita laksanakan, kita semua saat ini meraih supaya berkumpulnya atau mengisi waktunya itu mendapatkan nilai pahala. Bagaimana caranya? Kita dasari berkumpulnya di sini, bertemunya di sini untuk mendapatkan nilai pahala, didasari dengan niat ibadah. Ibadah adalah suatu pekerjaan
yang sesuai dengan aturan dari Allah dan petunjuk dari Rasul-Nya. Dan saat ini kita berikhtiar ibadah. Dari apa? Dari mendapatkan ilmu atau mencari ilmu, mencari tambahan ilmu untuk supaya lebih termotivasi untuk lebih giat, lebih rajin, lebih kokoh keimanan dan keyakinan kita kepada Allah, sehingga di saat keimanan dan keyakinan kita kepada Allah sudah kuat, insya Allah apapun aktivitas kita akan didasari dengan niat beribadah. Hadirin yang saya hormati, itulah tahapan hidayah dari mulai hidayah al-ilhami atau nurani, hidayah al-hawasi atau panca indera, dan juga hidayah al-akli, yaitu hidayah melalui akal, dan yang terakhir saat ini yang tadi kita bahas, yang tadi saya sampaikan, yaitu hidayah ad-din atau al-adiyani, yaitu hidayah agama, melalui agama, yang mana saat ini kita juga alhamdulillah insya Allah kita mendapatkan nilai hidayah atau kita meraih hidayah yang tahap keempat ini, yaitu hidayah agama, di mana saat ini kita sama-sama berikhtiar untuk menambah sedikit demi sedikit ilmu tentang agama. Agar apa? Agar supaya di dalam aktivitas kita tidak terlepas dengan niat ibadah. Salah satu contoh, di saat kita makan, orang luar muslim atau orang lain makan, menu sama, nasinya sama, semuanya sama. Ini yang menjadikan pembeda dari makanan dia dan kita, yaitu satu, dasari dengan niat ibadah, yaitu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menambahkan berdoa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita. Di saat kita berdoa dan selalu diawali, setiap aktivitas selalu diawali dengan ucapan Bismillah, insya Allah itulah yang akan membedakan nilai kita di hadapan Allah. Jadi bukan rasanya. Kalau rasa nasi, insya Allah sama nasi yang kita makan dengan nasi yang dia atau mereka makan. Lauk yang kita makan dengan lauk yang mereka makan, insya Allah sama rasanya. Sama porsinya, sama. Tidak akan berbeda. Yang akan membedakannya yaitu nilai. Apakah ini mendapatkan nilai ibadah atau yang ini tidak? Insya Allah dengan mengikuti atau mencontoh atau mentaati perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui contoh dari Rasul kita, semoga apapun aktivitas kita selalu didasari dengan niat ibadah dan mendapat ridho Allah, yang akhirnya mendapat balasan dari Allah, yang akhirnya mendapatkan tempat yaitu surga insya Allah. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini